Anugerah-Mu bagiku karena kasih-Mu. Anugerah-Mu bagiku karena kasih-Mu. Haleluya. Dengan penuh ucapan syukur, pada pagi hari ini kami kembali datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Terima kasih untuk pemeliharaan Bapa Yahweh Besem Yeshua Hamashiach Ruach HaKodes di dalam setiap kehidupan kami dari hari lepas hari, sehingga sampai hari ini, pagi ini kami dapat berkumpul di tempat ini, para pelayan-pelayan-Mu dan seluruh jemaat Tuhan yang pada saat ini memonitor di rumah masing-masing. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Kami telah memuji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang waktunya untuk kami mendengar isi hati Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, supaya kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan, sebagaimana Engkau memberikan pemahaman kepada hamba-Mu. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang berusaha untuk merebut kebenaran firman, kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Yeshua Hamashiach. Pergi ke keluar, tinggalkan tempat ini, tinggalkan setiap hati dan pikiran kami di rumah masing-masing, supaya firman yang ditaburkan bukan hanya kami dengar, tetapi juga kami mampu lakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Bapa, karena hamba-Mu siap mendengarkannya. Kami sambut firman-Mu pada saat ini demi nama Adonai Yeshua Hamashiach, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Aleichem. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, pada hari ini sebagaimana flyer yang sudah dibagikan, saya akan membawakan firman yang saya beri judul Call HL yang seri yang ketiga. Seri yang pertama dan seri yang kedua sudah dibawakan oleh Simeon Sulistyo, di mana seri pertama mengungkapkan tentang apa itu Call HL, bagaimana mendapatkannya, apa yang harus kita lakukan setelah mendapatkan Call HL. Kemudian yang kedua, bagaimana Call HL ini bekerja di dalam kehidupan kita, dan bagaimana Call HL bisa memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Itu adalah seri yang pertama dan seri yang kedua. Sekarang saya akan membawakan Call HL seri yang ketiga. Untuk itu sebagai dasar firman-Nya, saya ambil dari kitab 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Ayatnya cukup panjang, saya akan baca yang demikian bunyinya. Dan Samuel yang masih kecil itu melayani Yahweh di hadapan Eli, dan pada masa itu firman Yahweh sangat jarang, tidak ada penglihatan yang disingkapkan. Dan terjadilah pada saat itu Eli sedang berbaring di tempatnya dan matanya telah mulai rabun, dia tidak mampu melihat. Dan lampu Elohim belum padam, dan Samuel sedang berbaring di dalam kemah suci Yahweh, tempat tabut Elohim terletak. Dan Yahweh memanggil Samuel, dan dia berkata, "Aku di sini." Dan dia berlari kepada Eli serta berkata, "Lihatlah, aku di sini, sebab engkau telah memanggil aku." Dan Eli berkata, "Aku tidak memanggil, kembalilah dan berbaringlah." Dia pun pergi dan berbaring. Dan Yahweh memanggil Samuel lagi, lalu Samuel bangkit dan pergi kepada Eli serta berkata, "Lihatlah, aku di sini, karena engkau telah memanggil aku." Dan Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, kembalilah dan berbaringlah."
dan Samuel belum mengenal Yahwe, dan firman Yahwe belum dinyatakan kepadanya. Dan Yahwe memanggil Samuel lagi untuk ketiga kalinya, dan dia bangkit dan pergi kepada Eli serta berkata, "Lihatlah, aku di sini, karena engkau telah memanggil aku." Dan Eli paham bahwa Yahwe yang telah memanggil anak itu. Dan Eli berkata kepada Samuel, "Pergilah, berbaringlah, dan hendaklah demikian jika dia memanggilmu, maka engkau harus berkata, berbicaralah ya Yahwe, karena hambamu mendengarkan engkau." Samuel pun berbaring di tempatnya. Dan Yahwe datang dan berdiri serta memanggil seperti pada waktu-waktu yang lalu, "Samuel, Samuel." Dan Samuel berkata, "Berbicaralah karena hambamu mendengarkan engkau." Dan Yahwe berfirman kepada Samuel, "Lihatlah, aku sedang melakukan sesuatu di Israel yang akan menyebabkan kedua telinga setiap orang yang mendengarnya akan terasa bising. Pada hari itu, aku akan melaksanakan terhadap Eli semua yang telah aku katakan kepada keturunannya dari permulaan sampai akhir. Dan aku menyatakan kepadanya bahwa aku akan menghukum kaum keluarganya sampai selamanya karena kesalahan yang telah dia ketahui, sebab anak-anak lelakinya mencemarkan dirinya dan dia tidak mencegahnya. Dan dengan demikian aku telah bersumpah terhadap kaum keluarga Eli, kesalahan keluarga Eli tidak akan dapat ditebus oleh korban dan oleh persembahan sajian sampai selamanya." Dan Samuel berbaring sampai pagi. Lalu ia membuka pintu-pintu bait Yahwe, dan Samuel takut memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Dan Eli memanggil Samuel serta berkata, "Samuel, anakku." Dan Samuel berkata, "Lihatlah, aku di sini." Dan Eli berkata, "Apakah firman yang telah dia katakan kepadamu? Janganlah menyembunyikan itu dariku. Kiranya Elohim melakukan demikian rupa terhadapmu, bahkan lebih lagi jika engkau menyembunyikan sesuatu terhadapku dari segala firman yang telah dia katakan kepadamu." Dan Samuel memberitahukan kepadanya segala firman itu dan tidak menyembunyikan darinya. Dan Eli berkata, "Dialah Yahwe, dia melakukan apa yang baik menurut pandangannya." Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini merupakan kisah yang menarik antara Samuel dan Imam Eli ketika Yahwe berbicara. Saya kira saya tidak perlu menceritakan kembali kisah ini, tetapi dikisahkan di sana bagaimana ketika Bapa Yahwe berbicara kepada Samuel, Samuel belum mengerti kalau yang berbicara itu adalah Bapa Yahwe. Sampai akhirnya Samuel diberitahu bahwa yang berbicara itu adalah Yahwe. Kemudian terjadilah satu dialog yang luar biasa di mana Samuel meresponi perkataan Yahwe. Kemudian Yahwe berfirman untuk keluarga Imam Eli. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu apa itu Kol Ha'el. Kol Ha'el adalah suara Tuhan, suara Elohim. Kalau dulu sering kita dengar istilah Rema, suara Tuhan, itu dalam bahasa Yunani, di dalam bahasa Ibraninya Kol Ha'el. Nah, di sini, di mana Kol Ha'elnya? Kita membaca dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14, inilah Kol Ha'elnya. Dan Yahwe berfirman kepada Samuel, "Lihatlah, aku sedang melakukan sesuatu di Israel
yang akan menyebabkan kedua telinga setiap orang yang mendengarnya akan terasa bising. Pada hari itu aku akan melaksanakan terhadap Eli semua yang telah aku katakan kepada keturunannya dari permulaan sampai akhir. Dan aku menyatakan kepadanya bahwa aku akan menghukum kaum keluarganya sampai selamanya karena kesalahan yang telah dia ketahui, sebab anak-anak lelakinya mencemarkan dirinya dan dia tidak mencegahnya. Dan dengan demikian aku telah bersumpah terhadap kaum keluarga Eli, kesalahan keluarga Eli tidak akan dapat ditebus oleh korban dan oleh persembahan sajian sampai selamanya. Ini adalah Kol HL-nya, suara Elohim yang sedang berbicara kepada Samuel untuk memberikan hukuman kepada Imam Eli beserta dengan keturunannya karena anak-anaknya melakukan pencemaran di bait Elohim. Imam Eli mengetahui, tetapi Imam Eli tidak berani memberikan teguran. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Imam Eli tidak menerima Kol HL? Padahal seharusnya sebagai pemimpin di dalam bait Elohim saat itu adalah Imam Eli. Seharusnya Bapa Yahweh menghargai Imam Eli, berbicara kepada Imam Eli, tetapi ternyata Yahweh tidak berbicara kepada Imam Eli, tetapi Yahweh berbicara kepada siapa, saudara-saudara? Kepada Samuel yang waktu itu masih kecil. Alasan kenapa Imam Eli tidak menerima Kol HL? Karena Imam Eli jauh dari Elohim, meskipun dia tinggal di bait Elohim. Ayat 1 dikatakan, dan Samuel yang masih kecil itu melayani Yahweh di hadapan Eli, dan pada masa itu firman Yahweh sangat jarang, tidak ada penglihatan yang disingkapkan. Jadi yang melayani Yahweh adalah Samuel, bukan Imam Eli lagi. Kenapa? Mungkin Imam Eli berpikir, kan semua urusan sudah saya serahkan kepada Samuel, sehingga dia tinggal menikmati kehidupan. Ya, jadi mentang-mentang urusan sudah dilakukan oleh Samuel, yang sudah diberitahu oleh Imam Eli, maka Imam Eli tidak lagi memikirkan tentang apa kewajibannya di bait Elohim itu. Jadi kalau di sini kira-kira saya sebagai Imam Eli, saya sudah menyerahkan tugas-tugas kepada orang-orang tertentu, apalagi sekarang sudah ada wakil gembala, kemudian saya mengabaikan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya tidak pusingkan lagi. Nah, itu kira-kira yang dilakukan oleh Imam Eli. Kemudian yang kedua dikatakan pada ayat yang kedua, dan terjadilah pada saat itu Eli sedang berbaring di tempatnya dan matanya telah mulai rabun, dia tidak mampu melihat. Di sini kita perhatikan bahwa Imam Eli secara spiritual dalam keadaan lemah. Memang karena fisik juga sudah lemah. Samuel justru yang ada di tempat di mana tabut Elohim ada. Padahal seharusnya yang dekat dengan tabut Elohim itu adalah Imam Eli. Karena kalau bukan imam, dia tidak boleh mendekat kepada tabut Elohim. Tetapi rupanya karena Samuel ini sudah diserahkan oleh ibunya untuk dilakukan sebagai abdi Elohim, maka Samuel yang justru ada di tempat tabut Elohim ada. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa fisik boleh saja lemah, tetapi roh seharusnya tetap kuat sehingga bisa mendengar Kol HL. Jadi ketika kita dalam keadaan lemah, boleh saja fisik kita lemah, tetapi seharusnya roh kita tetap kuat. Kapan fisik kita lemah? Misalkan ketika kita sakit,
Bukan berarti kalau sakit kita tidak bisa berdoa. Saudara sakit, saudara berbaring di tempat tidur, boleh tidak kita berdoa sambil berbaring? Boleh saja, karena kita sedang sakit, tubuh kita sedang lemah. Tidak masalah, asal jangan tubuhnya kuat tetapi berdoa sambil tiduran atau sambil tengkreng misalkan, kakinya naik ke atas. Ya, ini kan sikap di hadapan Tuhan kurang baik, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa Kol HL tidak berbicara kepada Imam Eli? Karena Imam Eli jauh dari Yahweh, walaupun fisiknya dia ada di dalam bait Elohim. Dan saya tidak mau hal itu terjadi di dalam kehidupan saya, dan saya mengharapkan hal itu pun tidak terjadi dalam kehidupan saudara. Artinya kita harus tetap memiliki kekuatan supranatural atau spiritual yang kuat, walaupun tubuh kita lemah sekalipun. Nah, sekarang hal yang selanjutnya adalah bagaimana kita merespon Kol HL. Kan di dalam Kol HL seri 1, Kol HL seri kedua, baru disinggung sedikit yang di seri kedua, yaitu bagaimana merespon Kol HL. Ada dua hal penting bagaimana kita merespon Kol HL atau suara Elohim. Yang pertama kita perhatikan respon dari Samuel. Samuel ketika mendengar Kol HL, ketika mendengar suara Elohim, Samuel gentar terhadap Kol HL. Artinya sangat percaya bahwa Kol HL pasti terjadi. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana respon kita ketika saudara mendengarkan Kol HL, baik melalui firman, baik melalui orang yang sedang berbicara. Bisa saja orang yang berbicara itu bukan orang yang beriman kepada Bapa Yahweh Besem Yeshua Hamashiach Ruach HaKodesh, tetapi Tuhan pakai orang itu untuk menyuarakan Kol HL bagi kehidupan kita. Apakah kita meresponnya seperti responnya Samuel, gentar dengan suara Elohim atau Kol HL? Artinya kita mengimani, kita percaya bahwa Kol HL pasti terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita merespon Kol HL? Yang kedua, kita melihat responnya Imam Eli. Imam Eli ketika dia mendengar Kol HL, ternyata Imam Eli tidak bertobat, saudara-saudara, dan menganggap biasa saja. Yang lebih ngeri lagi jawabannya nampaknya rohani. Perhatikan ayat 18. Dan Samuel memberitahukan kepadanya segala firman itu dan tidak menyembunyikan darinya, dan Eli berkata, dialah Yahweh, dia melakukan apa yang baik menurut pandangannya. Jawabannya kelihatannya rohani, ya, nampak rohani, tetapi sebetulnya itu bukan jawaban yang seharusnya dia lakukan. Kemudian yang kedua, jawaban Imam Eli itu menunjukkan kalau Imam Eli tidak menghargai Kol HL. Ada banyak orang yang tidak menghargai Kol HL. Ketika Kol HL disampaikan, misalkan melalui firman Elohim seperti yang hari ini, saat ini saya sampaikan, kemudian saudara terkena Kol HL, maka kita meresponinya dengan tersinggung, marah saat mendengarkan firman. Itu sama saja tidak menghargai Kol HL. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada orang yang ketika mendengar Kol HL, orang itu tidak menghargai Kol HL, tidak menghargai suara Elohim.
Kenapa? Mungkin saudara sudah lama tidak datang beribadah kepada Tuhan. Ketika sekali-kalinya saudara beribadah, firman Tuhan ditaburkan, kemudian saudara terkena firman itu, saudara tersinggung, saudara marah, ini adalah sama dengan tidak menghargai Kol HL. Seperti yang Simeon sudah sampaikan pada Kol HL yang seri 2, apa yang dia sampaikan juga seperti apa yang saya sampaikan. Saya ketika menyampaikan firman, saya kan membuat dulu sebelumnya. Saya merenungkan, saya berdoa, ayat-ayat yang mana yang saya persiapkan, kemudian saya sampaikan. Dan ketika saya sedang merenungkan firman, tidak ada di dalam pikiran saya, ini firman cocok untuk si A, ini firman cocok untuk si B, tidak ada sama sekali, saudara-saudara. Ketika saya menyiapkan firman, ya saya menyiapkan apa yang harus saya persiapkan. Dan ketika seseorang ada yang tersinggung, itu bukan urusan saya. Berarti Tuhan sedang mengoreksi kehidupannya. Nah, yang menjadi masalahnya adalah bagaimana kita ketika mendengar Kol HL, apakah kita sama seperti responnya Imam Eli, tidak menghargai Kol HL. Karena kalau kita mendengar Kol HL dan kita marah atau kita tersinggung, kemudian kita purik, kita mutung, itu sama saja dengan kita tidak menghargai Kol HL. Ini yang harus kita pahami, baik saudara yang ada di tempat ini maupun saudara yang ada di rumah yang nonton YouTube di rumah masing-masing. Saya akan maju lebih dalam lagi. Kenapa Imam Eli dalam memberikan jawaban nampaknya rohani? Kan jawabannya nampak rohani. Dia berkata, dialah Yahweh, dia melakukan apa yang baik menurut pandangannya. Kalau kita membaca, ya benar juga apa yang dikatakan Imam Eli. Itu sangat rohani, kalau menurut saya tidak. Kenapa Imam Eli jawabannya seperti itu? Ada 3 hal. Yang pertama, Imam Eli lupa melakukan kewajibannya sebagai imam, sehingga dia memberikan jawaban yang nampaknya rohani. Misalkan seperti saya sudah memberikan mandat kepada si A, si B, si C, si D, sudah ada wakil gembala juga, kemudian saya sudah los untuk mengontrol pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya pikir semua toh sudah ada yang menghandle. Jadi saya perlu santai. Tidak bisa begitu, saudara-saudara. Meskipun sudah memberikan mandat, memberikan delegasi kepada yang lain, tetap itu sudah harus menjadi tanggung jawab saya. Nah, di sini Imam Eli lupa kewajibannya sebagai imam. Perhatikan ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, dan Samuel belum mengenal Yahweh dan firman Yahweh belum dinyatakan kepadanya. Seharusnya Imam Eli sudah mengajar Samuel bagaimana kalau Yahweh berbicara. Maka dari itu sampai 3 kali Yahweh berbicara kepada Samuel, tetapi Samuel tidak tahu kalau itu suara Yahweh. Sehingga Samuel larinya kepada Imam Eli, karena disangka Imam Eli lah yang berbicara kepadanya. Nah, ini kan secara audible. Tapi kalau Imam Eli melakukan kewajibannya ketika Samuel diserahkan oleh ibunya kepadanya, maka dia mulai mendidik dengan baik, maka Samuel mengerti kalau yang berfirman adalah Yahweh. Tetapi Imam Eli tidak pernah mengajarkan itu. Jadi dalam hal ini, saudara-saudara, kita harus menyadari apa kewajiban kita terhadap Tuhan. Apa yang saya contohkan tadi adalah kewajiban saya sebagai seorang gembala sidang, ibaratnya sebagai seorang imam. Nah, saudara sebagai jemaat, sebagai pengurus gereja, saudara pun punya kewajiban. Kewajiban apa yang harus kita lakukan? Sebagai jemaat, tentu kita harus menjadi jemaat yang setia, jemaat yang bertanggung jawab untuk pekerjaan Elohim di tempat ini.
Dan saudara sebagai umat Elohim, saudara harus punya tanggung jawab terhadap orang lain yang belum mengenal Elohim, supaya mereka bisa mengenal dengan baik. Kemudian hal yang kedua pada ayat yang kedua, dan terjadilah pada saat itu Eli sedang berbaring di tempatnya dan matanya telah mulai rabun, dia tidak mampu melihat. Jadi Imam Eli berbaring di tempatnya, hidup dalam zona nyaman. Berapa banyak pemimpin-pemimpin rohani yang hidup dalam zona nyaman. Dulu ketika hidup susah, dia bisa bergumul di hadapan Tuhan. Tetapi ketika diberkati secara materi, jadi lupa untuk melakukan kewajibannya sebagai seorang pemimpin umat. Demikian pun di dalam kehidupan jemaat. Misalkan dulu ketika susah bisa setia kepada Tuhan, tetapi ketika berkat-berkat secara jasmani berupa materi sudah mulai mendatangi, sehingga hidupnya sangat diberkati, sangat mapan, akhirnya lupa kewajibannya. Saya sudah sering kali ajarkan saudara-saudara, berapa banyak kali orang yang hidupnya susah, dia datang kepada saya minta supaya diberkati, supaya pengen punya sepeda motor, daripada pergi ke gereja jalan kaki. Saya doakan dan sepeda motor dia dapat. Dia masih setia ke gereja, kemudian dia minta didukung doa karena pengen punya mobil, karena kalau sepeda motor hujan kehujanan, panas kepanasan. Dan setelah didoakan dan doanya dikabulkan, orang itu punya mobil. Setelah punya mobil, hidup pada zona nyaman. Setiap hari ibadah tidak melakukan ibadah, tetapi apa? Menikmati mobil yang diberikan dari Bapa Yahweh. Baru nanti ketika ada kecelakaan baru ingat. Karena itu jangan sampai hal-hal yang tidak baik datang kepada saudara, sehingga saudara ingat kepada Tuhan. Karena itu terkadang saya berpikir bagi orang yang sama sekali tidak peduli akan pekerjaan Tuhan, tidak peduli akan gereja, perlu juga saya berdoa Tuhan izinkan pencobaan datang di dalam hidupnya, supaya melalui pencobaan itu dia bisa dekat kembali kepada Tuhan. Kitab suci katakan, apa gunanya seluruh dunia ini menjadi milikmu kalau jiwamu binasa. Jadi nilai nyawa, nilai jiwa kita itu tidak ternilai, saudara-saudara. Ingat ketika ada orang yang menggembalakan babi-babi, kemudian ada orang yang kerasukan babi-babinya terjun ke jurang, itu kan sebetulnya itu nyawa satu orang gila yang diisi oleh legion, kemudian legionnya itu disuruh pergi, masuk ke babi-babi dan babi-babinya terjun. Ada berapa ekor babi itu saudara-saudara? Dihitung saja nilainya. Saya tidak tahu satu ekor babi harganya berapa. Dikalikan saja. Itu adalah nilai satu orang stres, orang gila yang kerasukan setan. Yesua menghargai sedemikian rupa. Bagaimana dengan saudara dan saya yang adalah orang dalam tanda petik waras, sempurna, normal. Kitab suci katakan, apa gunanya seluruh dunia ini menjadi milikmu kalau jiwamu binasa. Artinya Tuhan menghargai jiwa saudara dan saya sedemikian luar biasa. Jangan sampai kita merendahkan jiwa kita dengan nilai yang tidak seberapa. Itu hal yang pertama, kenapa Imam Eli nampaknya rohani. Yang kedua, tugasnya sebagai imam tidak punya beban. Artinya ya sudah, memang saya sudah tua, saya sudah rabun, melihat juga sudah susah, badan saya tambun gemuk luar biasa, untuk jalan juga sudah megap-megap. Ya sudahlah, saya tinggal santai saja,
tugasnya sebagai imam tidak memiliki beban sama sekali. Dan ini melambangkan kehidupan kita sebagai umat Nasrani yang biasa-biasa saja. Tuhan menghendaki kehidupan kita jangan biasa-biasa saja, tetapi harus luar biasa. Kenapa? Karena ini adalah beban yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita untuk melihat saudara-saudara kita yang ada di luar sana, yang belum mengenal siapa pencipta langit dan bumi. Dia adalah Yahweh. Dan dia yang mengasihi, mencintai manusia, sehingga dia yang mencipta langit dan bumi itu harus turun dalam wujud manusia. Bukan menjadi manusia, tapi turun dalam wujud seperti manusia. Bukan manusia jadi Tuhan. Manusia tidak bisa jadi Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau menjadi manusia, gampang saja, namanya Tuhan. Jadi kita harus punya beban. Jangan kita yang penting ibadah setiap minggu. Apalagi masa pandemi seperti ini, kita beribadah dari rumah masing-masing. Kita ibadah mendengarkan YouTube sambil tiduran, sambil makan, ngeligo baju, ya. Kemudian mungkin juga cuman pakai celana dalam saja karena di kamar. Kita tidak meresponi dengan baik kebenaran firman yang sedang disampaikan atau peribadatan itu. Padahal dalam dunia supranatural tidak bisa dibatasi waktu dan tempat. Semua sama. Itu hal yang kedua. Kenapa Imam Eli nampaknya rohani? Tugasnya sebagai imam tidak punya beban. Yang ketiga, lebih penting mendengarkan suara manusia daripada mendengarkan suara Tuhan atau Kol HL. Artinya apa? Kita lebih mementingkan Kol Adam daripada Kol HL. Kol Adam itu suara manusia. Terbukti apa? Ketika Imam Eli mendengar Samuel datang kepadanya, "Bapak, apakah engkau memanggil aku?" "Oh tidak anakku, kembali berbaring." Yang kedua kali seperti itu, yang ketiga kali seperti itu, dia kan tahu kalau ini Yahweh yang sedang berfirman. Kenapa dia tidak langsung meresponi itu saja, malah dia menyuruh nanti ya, kalau mendengar suara lagi kamu katakan ini aku Tuhan, Bapa Yahweh berfirmanlah karena aku mendengarkannya. Kan seharusnya dia tidak meresponi seperti itu. Tetapi wah ini suara Yahweh ini. Ya sudah, yuk kita bareng saja. Nanti ketika Yahweh berfirman kita bisa mendengar bersama-sama. Paling tidak kan seperti itu. Bukan kemudian dia memberitahu Samuel ini suara Yahweh nanti seperti ini, seperti itu. Sementara dia kembali tidur di tempat tidurnya. Ini yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Suara manusia, Kol Adam lebih didengar daripada Kol HL. Contohnya pada masa-masa pandemi seperti ini, Kol Adam berita negatif yang dihembus-hembuskan itu lebih didengar. Bagaimana berita tentang pandemi yang begitu mengerikan, membuat nyali menjadi ciut, itu yang lebih didengarkan. Kemarin Simeon sudah menyampaikan, kalau kita sudah mendengar berita itu, kemudian so what gitu loh. Lalu untuk apa? Ngapain? Paling kan hanya pengetahuan masalah seperti itu tidak terlalu penting, saudara-saudara. Jadi berita negatif yang dihembus-hembuskan akan dianggap benar, padahal salah dan tidak penting. Memang Kol Adam itu ada yang penting, tetapi kalau Kol Adam bisa saja kita terlupakan, ya. Seperti kemarin saya ketika dalam keadaan sakit, ternyata bukan hanya orang yang saya sebutkan di dalam tim yang ngurusin saya, tetapi saya juga dalam kesempatan ini perlu berterima kasih kepada Youth Lion di tempat ini, karena ternyata saya baru tahu kalau Youth Lion juga ikut peduli dengan saya
untuk memikirkan bagaimana ketika saya sedang sakit. Sekali lagi terima kasih untuk Youth Lion. Bapak Yahweh memberkati. Nah, ini kan suara Kol Ha-Adam. Ketika saya mendengar suara manusia, saya bisa lupa. Tapi ketika suara Elohim itu harus selalu diingat, direnungkan, supaya kita diberkati secara jasmani maupun secara rohani. Kalau secara jasmani itu jangan selalu dipikir uang. Kita sehat secara jasmani itu adalah berkat Elohim. Amin. Kemudian hal yang kedua, tentang khususnya berita menakutkan soal COVID. Ini namanya Kol Kadosot atau warta berita yang dibesar-besarkan sehingga menurunkan imunitas kita. 1-2 hari yang lalu saya dikejutkan dengan berita raja komputer yang saya sebut inisialnya BG. Dia katakan kali ini kalau varian COVID yang ini pasti manusia tidak akan tahan. Dalam hati saya, kurang ajar kau, memangnya kematian hidup mati seseorang ada di tanganmu. Hidup mati orang itu ada di tangan Bapa Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Beruah HaKodes. Jadi jangan sembarangan ngomong. Kamu boleh menggunakan varian Alep, Alfa, Beta, Gamma, Delta, Eta, Theta, Lambda sampai Omega sekalipun. Kalau Bapa Yahweh masih mengizinkan manusia untuk tidak mati, dia akan tetap sembuh. Orang yang tidak kena COVID mati juga banyak. Jadi jangan ngukur, ini si BG ini sok tahu saudara-saudara. Karena saya pikir mungkin dia yang membuat, bekerja sama dengan organisasi dunia. Jadi antek-anteknya si mata satu di Illuminati. Dia katakan kalau varian kali ini manusia tidak akan tahan. Jangan-jangan nanti dia sendiri yang mati karena itu. Hati-hati kalau ngomong. Ya. Tetapi saya bersyukur karena saya mendengar bahwa berita data kematian karena COVID di Indonesia dihapus. Nah, ini langkah bijaksana sehingga kita tidak harus terus ditakut-takuti. Saudara perhatikan di YouTube, kalau saudara nonton video orang jalan-jalan di Amerika, di China, di Singapura, semua sudah hampir boleh dibilang tidak menggunakan masker. Mereka hidup berdampingan dengan COVID seperti hidup berdampingan orang kena penyakit flu. Tapi di Indonesia dibesar-besarkan terus-menerus supaya harus mengkonsumsi ini, mengkonsumsi itu. Semua ujung-ujungnya ke masalah materi semua. Apalagi sekarang ini pejabat-pejabat pemerintah yang dalam tanda petik oknum-oknumnya banyak sekali yang memanfaatkan kasus COVID ini untuk bisa mendulang uang. Ini kurang ajar saudara-saudara. Ya. Artinya apa? Menari-nari di atas tetesan air mata orang lain. Karena itu kita jangan mendengarkan Kol Kadosot atau warta berita yang dibesar-besarkan. Tidak perlu. Sekarang kita pikirkan saja bagaimana supaya imunitas kita kuat. Kita bersama dengan Yahweh Rafa Sang Penyembuh dan dia akan selalu menyertai kita. Imam Eli kan saat tahu itu suara Tuhan atau Kol Ha-El, tidak cari tahu sendiri kenapa Elohim tidak berbicara sama dia, tapi mau dengar dari mulutnya Samuel. Ketika Yahweh sudah berbicara kepada Samuel, bangun pagi-pagi, Samuel, tadi malam Bapak Yahweh ngomong apa sama kamu? Kamu tidak boleh menutup-nutupi. Lah kenapa dia tidak mau mendengar suara Elohim secara langsung, tetapi dia mau mendengar suara Elohim melalui Samuel? Kan ini sesuatu yang kurang menghargai Elohim, saudara-saudara. Dan ini yang seringkali terjadi. Misalkan soal nama Tuhan saja. Banyak orang tidak mau belajar dan tanya sendiri kepada si empunya nama, tetapi mau mendengar dari Kol Ha-Adam atau para teolog.
seolah-olah lebih penting daripada suara Tuhan sendiri, atau bahkan yang memanfaatkan hal ini seolah-olah itu suara Tuhan, seperti yang saya ceritakan beberapa waktu yang lalu ketika saya dikunjungi Bapak Alam Atmaja dari Solo. Pak, kita ke Semarang yuk. Di Semarang ada pendeta yang top, sudah mengenal Bapak Yahweh. Saya datang bersama saudara-saudara. Ketika kami datang, kami disambut dengan baik. Kami berbincang-bincang ketika kami sudah mulai menanyakan tentang nama Tuhan. Pendeta itu wajahnya berubah dan berkata, saya sudah berdoa bersama dengan 2 pendeta top lainnya di kota ini, Pak Yakub, tentang nama Tuhan. Apa yang pastor sampaikan? Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kalau engkau aku panggil dengan Allah, mau atau tidak? Bagaimana jawaban Roh Kudus? Roh Kudus bilang mau tuh, enggak masalah tuh Tuhan tuh. Lah saya bilang, lah kok enggak sama dengan ayatnya, Keluaran 23 ayat 13. Apa Tuhan lupa dengan ayatnya sendiri, dengan firman-Nya sendiri? Wah, kalau gitu kita enggak bisa dialog Pak Yakub. Ya sudah, enggak usah dialog lah. Selamat siang, kami pulang. Saudara, tetapi mengatasnamakan Tuhan. Jadi jangan sampai kita ini tidak mendengar Kol HL, tetapi menghembus-hembuskan Kol H Adam, maka Kol H Adam akan dianggap benar. Bukankah selama ini begini? Tuhan itu kan unlimited, tidak terbatas, jangan dibatasi oleh sebuah nama. Nah kalau Tuhannya sendiri membatasi nama dalam sebuah nama, kok kita yang marah? Kemarin itu saya sudah sampaikan di radio ya, yang judulnya apa itu kemarin? Menyandera Tuhan, ya. Jadi yang judulnya Menyandera Tuhan itu saudara bisa nonton di YouTube atau didengar. Itu adalah perbincangan kami di radio. Ya, bagaimana orang-orang yang anti dengan Yahweh menganggap kami yang menyembah Yahweh ini menyandera Tuhan, karena Tuhan yang tidak terbatas, yang maha misteri itu dibuat terbatas. Loh, yang membuat terbatas siapa? Yang membuat terbatas itu Tuhan sendiri kok. Bahkan mereka yang mengatur Tuhan. Coba dengarkan sendiri ya. Kemudian saya maju lebih lanjut lagi. Kenapa orang lebih suka mendengarkan Kol H Adam, Kol Kadoshot atau warta berita, dan Kol H Satan daripada Kol HL? Ada 3 hal. Yang pertama adalah karena tidak beriman kepada Elohim yang berbicara. Contohnya siapa? Paro, Firaun. Paro itu mendengar suara HL, Kol HL, ya. Mendengar Kol HL melalui siapa? Mose. Tetapi dia tidak mau melaksanakannya. Kemudian Imam Eli juga mendengar suara Elohim, Kol HL melalui Samuel. Tetapi dua-duanya tidak melaksanakan apa yang seharusnya mereka lakukan. Kalau saudara misalkan mendengar berita, katakanlah Pak Sarmujito, Pak, saya mendengar suara Tuhan, keluarga Bapak akan dihancurkan, akan dihabisi semua oleh Bapak Yahweh. Kira-kira apa yang diresponi oleh Pak Jito? Ya, dia kan Bapak Yahweh, biarlah dia melakukan apa yang dipandang baik. Kalau saya tidak, saudara-saudara. Ketika Tuhan berbicara kepada Pak Jito, berbicara kepada saya, Tuhan katakan, Yakub, keluarga dan keturunanmu akan kuhancurkan. Saya tidak akan mengatakan dia adalah Yahweh. Biarlah dia melakukan apa yang dipandangnya baik. Saya tidak akan mengatakan begitu, tetapi saya akan bertobat. Saya akan katakan, Bapak Yahweh, ampuni saya. Di mana letak kesalahan saya akan perbaiki, saya akan berubah, saya akan bertobat. Bila perlu doa puasa, melihat tembok, supaya saya
doanya didengar dan didengarkan serta dikabulkan oleh Bapa Yahweh. Sehingga tidak terjadi pembantaian itu. Seperti ketika Yahweh berbicara kepada Niniwe, aku akan hancurkan Niniwe. Tetapi penduduk Niniwe kan bertobat. Akhirnya hati Tuhan luluh. Tidak demikian halnya ketika Yahweh berbicara kepada Imam Eli melalui Samuel. Dia jawab enak saja, ya dia kan Yahweh, dia kan Tuhan lah, dia tahu apa yang menurut pandangannya baik. Ini kurang ajar kalau menurut saya, saudara-saudara. Akibatnya apa? Seperti Imam Eli dan Paro juga berakhir dengan menerima hukuman Bapa Yahweh. Jadi jika saat ini saudara sedang mendengarkan suara Tuhan atau Kol HL, dan Kol HL itu memberikan teguran di dalam hidup saudara, terimalah itu dengan pikiran yang positif. Kalau karena Tuhan menyalahkan kita, bertobat, sehingga kita akan dipulihkan oleh Bapa Yahweh. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Imam Eli lebih mendengarkan Kol Adam daripada Kol HL? Karena dia terlalu percaya diri. Imam Eli pede bahwa Tuhan tidak akan menghukumnya. Padahal tidak demikian. Karena firman Elohim katakan apa? Tuhan tidak pandang bulu. Jadi tidak memandang manusia. Kamu punya jabatan apapun, itu hanya jabatan duniawi saja. Di hadapan Tuhan, saya sebagai gembala sidang dan saudara bahkan pengerja yang nyapu ngepel gereja sama di hadapan Tuhan. Kalau saya berdosa, saya mati masuk neraka, pengerja yang membersihkan gereja bisa masuk surga. Jabatan itu kan hanya untuk dunia ini saja. Nah, Imam Eli ini terlalu percaya diri. Padahal di dalam Ulangan pasal 10 ayat yang ke-17 dikatakan, Ki Yahweh Elohikem, hu Elohi ha Elohim, wa Adonai ha Adonim, ha El, ha Gadol, ha Gibor, wa Hanora Asher, lo Yisa Panim welu Yikak Sokat. Sebab Yahweh Elohimu, dialah Elohim segala sesembahan, dan Tuhan atas segala Tuhan. Elohim yang besar, yang perkasa dan yang ditakuti, yang tidak memandang muka, juga tidak menerima suap, artinya tidak menerima reward. Jadi Tuhan itu tidak pernah memandang bulu. Siapapun kalau bersalah dia akan berurusan dengan Tuhan. Tetapi di dalam Yesayahu pasal 1, kita lihat saja Yesayahu pasal yang ke-1, saudara-saudara, ayat yang ke-18. Di sana dikatakan, datanglah sekarang dan biarlah kita berperkara bersama. Yahweh berfirman, sekalipun dosa-dosamu seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun memerah seperti lembayung, akan menjadi putih seperti bulu domba. Artinya apa? Kalau saudara mendengarkan firman, kemudian firman itu menegur, saudara bertobat, maka Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Karena Tuhan kita itu luar biasa. Tidak demikian halnya dengan Eli. Yang ketiga, kenapa Imam Eli lebih suka mendengar Kol Adam daripada Kol HL? Yang ketiga, karena Imam Eli ini rupanya suka berbantah-bantah. Terbukti pada ayat yang ke-18, dia katakan, dialah Yahweh, dia melakukan apa yang baik menurut pandangannya. Ini merupakan kalimat perbantahan. Ya, sama seperti kalau kita membaca di dalam kitab Yirmiyahu, itu sama dengan Yirmiyahu atau Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-7 dikatakan, dan datanglah firman Yahweh kepadaku dengan mengatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kemudian aku berkata, Tuhan Yahweh,
lihatlah aku tidak mengetahui cara berbicara karena aku masih muda. Namun Yahweh berfirman kepadaku, jangan berkata aku masih muda, sebab engkau harus pergi kemanapun aku mengutusmu, dan semua yang aku perintahkan kepadamu engkau harus mengatakannya. Jadi Yirmiyahu juga suka berbantah-bantah. Siapa lagi yang suka berbantah-bantah dengan Bapak Yahweh? Mose. Mose ketika diutus untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mitsraim menuju ke tanah perjanjian, Mose katakan apa? Jangan aku tidak petah lidah, artinya tidak pintar ngomong, mungkin gagap. Jangan aku, Tuhan ini, Aaron itu lebih pintar daripadaku. Ini ngatur Tuhan namanya. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan sekarang ini ngatur Tuhan, bukan diatur oleh Tuhan. Artinya bahwa Tuhan menghendaki supaya kita juga mendengar suara Elohim, Kol HL, itu menjadi prioritas utama. Kemudian saya masuk kepada segmen yang terakhir. Apa bedanya Kol HL dengan Elham? Elham, saudara-saudara, itu Kol HL yang berbicara di pikiran kita. Jadi ketika Kol HL itu berbicara di dalam pikiran kita, tiba-tiba seperti kalau di dalam film kartun itu ada gambar bola lampu, ya tiba-tiba muncul cering. Nah, itu adalah Elham, itu Kol HL yang berbicara di dalam pikiran kita. Lalu bagaimana meresponinya? Ada 3 hal. Yang pertama, agar tidak lupa atau hilang, harus segera ditulis. Karena Kol HL di pikiran kita bisa muncul pada saat yang tidak terduga. Pada saat saudara nyetir mobil, pada saat saudara makan, pada saat saudara nonton televisi, atau pada saat apa saja Kol HL di dalam pikiran atau Elham itu terkadang muncul. Dan itu harus diresponi dengan cara ditulis. Sebab kalau tidak pasti akan hilang. Apa ya tadi Tuhan ngomong apa ya, kok bisa lupa saya? Gitu, ya. Kemudian yang kedua, jika tidak memungkinkan untuk mencatat, dengan cara dihafal untuk diresponi. Artinya saudara menghafal satu kata untuk mengingat. Kalau saya mengingat kata ini berarti saya ingat ketika Yahweh sedang berfirman di dalam pikiran kami, sedang memberikan ilham. Itu hal yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika ada ilham, maka cocokkan dengan firman Elohim. Karena tidak setiap suara yang datang di dalam pikiran kita itu selalu dari Elohim. Karena setan pun bisa memberikan suara yang sama. Karena itu di dalam kitab 1 Tesalonika kita membuka pasal yang ke-5 ayat yang ke-21. Di sana dikatakan, ujilah segala sesuatu, pegang eratlah yang baik. Artinya bahwa ketika ada suara datang di dalam pikiran kita, diuji dengan firman. Cocok nggak dengan firman? Kalau enggak cocok, ini bukan suara Tuhan, ini suara setan, saudara-saudara. Atau kol hasatan, bukan kol HL. Apalagi sekarang ini banyak orang berbicara atas nama Tuhan, padahal Tuhan tidak berbicara. Contohnya, saya akan tutup dengan satu kesaksian, yaitu ketika di Bukit Doa beberapa puluh tahun yang lalu, ada sepasang suami istri yang datang ke Bukit Doa untuk berdoa. Mereka datang di sana, waktu itu yang jaga Bukit Doa masih Darno dan Irawan. Mereka beritahu kepada saya, kalau mau ada orang berdoa. Saya bilang silahkan kalau mau berdoa. 1 hari. Kemudian ternyata 1 hari tidak pulang. Berdoa lagi 2 hari, 3 hari tidak pulang. Sampai 1 minggu saudara-saudara, tidak pulang juga. Kemudian orang ini sepasang suami istri mengatakan bahwa Tuhan berbicara kepadanya kalau dia disuruh tinggal di Bukit Doa sampai selamanya. Saya bilang, loh Tuhan kok tidak ngomong sama saya? Kemudian saya bilang itu mengatasnamakan Tuhan. Saya bilang sama Darno dan Irawan waktu itu.
Itu mengatasnamakan Tuhan. Nah, saya pernah mendapatkan koteka dari anak rohani saya ketika bertugas di Papua. Ternyata koteka itu dibakar. Katanya ada roh perjinahan di dalamnya. Saya bilang, lah kok berani-beraninya membakar yang bukan punyanya. Itu kan untuk saya jadikan souvenir. Untuk supaya orang di Jawa tahu, oh yang namanya koteka ini begini toh. Yang sebetulnya punya roh perjinahan kan yang ngomong. Nah ini salah satu bukti bagaimana orang mengatasnamakan Tuhan. Tuhan berbicara kepada saya, padahal Tuhan tidak berbicara, pasti akan dipermalukan. Oleh karena itulah maka kita belajar untuk introspeksi firman itu sendiri. Kol HL itu harus diuji, apakah benar itu kol HL, apakah itu kol hasatan, ataukah itu kol kadosot, atau berita-berita, atau kol Adam. Kita harus bisa memilah-milah sehingga kita tidak terbohongi. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah firman yang saya taburkan kepada saudara pada saat ini. Kiranya firman ini bisa memberkati di dalam kehidupan kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk firman Kol HL yang kami dengar pada saat ini. Tuhan berkati semua yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Kiranya kami semua dapat membedakan apakah ini Kol HL, apakah Kol Adam, ataukah Kol Hasatan, atau Kol Kadosot, sehingga kami tidak tertipu ya Tuhan. Dan kalau memang ini kami mendengar suara Elohim, maka Tuhan ajar kepada kami untuk memberikan respon yang baik, sehingga dengan respon yang baik itu Tuhan mempertobatkan kami, membuat kami bertobat, dan hidup kami diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapa. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Pak Sarmujito. Baik saudara, kita akhiri ibadah kita pada saat ini. Biarlah kita tetap berusaha untuk selalu mendengar Kol HL. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita tutup di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa Yahweh, jika Engkau telah berfirman kepada kami, dan biarlah firman yang kami dengar bukan hanya kami dengarkan, tetapi juga kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat, baik yang ada di tempat ini sebagai pelayan-pelayan Tuhan, maupun yang mendengarkan melalui radio, melalui YouTube. Engkau berkati dengan berlimpah-limpah, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan hari ini, Engkau pakai dengan luar biasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau akan tetap mengirim malaikat untuk menjaga melindungi kami, menjauhkan dari mara bahaya, malapetaka maupun kuasa setan yang akan mengganggu. Dengan kuasa otoritas dari Bapa Yahweh, kami memagari, kami membentengi dengan kubah berapi dari sorga untuk setiap jemaat Tuhan, sehingga tidak akan dijamah oleh COVID-19. Apabila ada virus COVID yang mendekat, maka virus itu akan meleleh dan terbakar di dalam nama Yeshua HaMashiach. Terima kasih Bapa, sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripadamu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh wa yishmerka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh panah olehka wikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh panah olehka yashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar.
Sekarang kita berpisah satu dengan yang lain dan terimalah berkat kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMasiah Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMasiah datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya. Amin.